TNI Angkatan Darat menggelar patroli skala besar di Jakarta pasca demo sepekan terakhir. Lebih dari 3.000 personil diturunkan untuk menciptakan suasana kondusif di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Diawali dengan apel pagi, prajurit TNI Angkatan Darat bersiap melakukan patroli skala besar di titik vital pasca demo di Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak 3.335 personil atau 33 kompi diturunkan untuk patroli pagi hari. Sebanyak 15 kendaraan bermotor roda 2, 10 kendaraan taktis maung, dan 3 truk pengangkut dikerahkan pada patroli kali ini. Tak hanya prajurit dari Kesatuan Kodam Jaya dan Kostrad, namun juga dilibatkan Kesatuan Marinir TNI Angkatan Laut serta Kopasga TNI Angkatan Udara. Pemirsa, polisi menangkap Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen dan aktivis Gejayan memanggil Syahdan Hussein. Mereka ditangkap lantaran diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis saat unjuk rasa berlangsung. Buntut aksi anarkistis saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, polisi menggelar patroli besar dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Del Pedro Marhen sebagai tersangka. Del Pedro Marhen diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis yang berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum saat aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Polisi juga menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan, hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar, termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum Del Pedro menyebut prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai aturan. Tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan, polisi disebut langsung menjemput paksa Del Pedro dan menetapkan sebagai tersangka. Dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross-check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper. Hasil dari diskusi Prabowo dengan sejumlah... Del Pedro Marhen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan latar belakang di bidang hukum dan ilmu politik, Del Pedro mengawali karirnya di bidang advokasi dan penelitian. Ia pernah menjadi peneliti di Lokataru Law and Human Rights. Ia juga pernah menjadi program asisten di Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Del Pedro juga sempat diamankan Polda Metro Jaya saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di gedung DPR pada tahun 2024 yang lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terkait dengan situasi yang terjadi.
Seorang pelajar SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang, Banten yang ikut unjuk rasa di gedung DPR 28 Agustus lalu meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Mito Harjo akibat mengalami luka di kepala. Suasana duka menyelimuti kediaman ALF, pelajar yang tewas saat unjuk rasa di gedung DPR di Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Ibu korban yang memegangi foto anak sayangnya ini sesekali terisak setelah mengetahui anaknya yang masih berusia 16 tahun tewas dengan tragis. Sejumlah keluarga, kerabat dan warga menggelar tahlilan setelah memakamkan jenazah korban di TPU Puri Bidara pada Senin sore. Peristiwa ini bermula saat korban diajak temannya ikut demonstrasi di DPR pada 28 Agustus lalu. Korban izin kepada guru untuk pulang karena ingin mengantar ibunya berobat. Namun setelah pihak sekolah menghubungi keluarga, ternyata korban tidak berada di rumah. Usai demonstrasi di DPR, korban sempat dinyatakan hilang. Keluarga baru mengetahui keberadaan korban yang kritis akibat luka parah di kepala di RSAL Dr. Mito Harjo melalui media sosial. Dari media sosial itu karena memang mungkin rekan-rekannya, temannya di lingkungan mengetahui, jadi disampaikanlah ke pihak keluarga dan memang posisinya sudah di rumah sakit dan ditangani alhamdulillah dengan baik di rumah sakit tersebut. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian korban. Dari Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, jam tangan mewah merek Richard Mille milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni yang sempat diambil saat penjarahan pada Sabtu sore kemarin dikembalikan. Pengembalian itu dilakukan oleh orang tua remaja yang sebelumnya mengambil jam tangan tersebut kepada pihak Parpol Nasdem. Viral di media sosial, seorang bocah berusia 14 tahun mengambil jam super mewah saat penjarahan di rumah mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Sahroni. Warganet pun heboh karena jam tersebut ternyata harganya selangit mencapai 11 miliar rupiah. Karena merasa bukan haknya, pihak orang tua langsung melapor kepada Ketua RW. Kemudian, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW, udah ketemu perangkat juga ya. Jadi biar ini memang bukan hak kita juga, Kak. Jadi nanti. Dan ini memang betul yang Bapak bilang, ini limited edition kayaknya. Jam yang harganya fantastis tersebut akhirnya dikembalikan melalui anggota DPRD fraksi Partai Nasdem. Pengurus RW setempat juga sempat mengimbau warga yang turut serta dalam penjarahan untuk mengembalikan barang kepada pemiliknya. Sebelumnya, sejumlah massa menggeruduk kediaman rumah Ahmad Sahroni di Jalan Swasembada Timur 22, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain melakukan pengerusakan terhadap sejumlah mobil, massa juga menjarah isi rumah diantaranya jam tangan mewah, tas branded, dan perabotan-perabotan rumah lainnya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polri melakukan gelar perkara kasus kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang tewas ditabrak kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya pada demo 28 Agustus lalu. Gelar perkara dilakukan lantaran ditemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus kematian Afan. Dalam prosesnya, Divisi Propam Polri membagi dua kategori pelanggaran kode etik terhadap 7 personil Brimob tersebut, yakni pelanggaran berat dan sedang. Kompolnas menyebut ketujuh anggota Brimob berpotensi dipecat, sementara Komnas HAM menyatakan akan memeriksa rantis dan CCTV untuk mengumpulkan fakta. Sampaikan adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga dalam karena kami lihat ya prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemindanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Barreskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan.
Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa Rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa.